Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan rohani, selalu semangat, selalu bahagia dan bangkit. Kembali lagi di channel Agus Official, tidak lain membahas masalah GERD, anxiety dan psikosomatis. Kepada teman-temanku sekalian yang saat ini masih berjuang, gimana kabarnya? Apakah Anda sudah sehat? Apakah Anda sudah kembali normal? Semoga apa yang menjadi tujuan teman-teman sekalian terkabulkan, menjadi kembali normal seperti sedia kala. Saya akan sedikit memberikan motivasi, memberikan sedikit pengalaman saya di saat terkena GERD, anxiety dan psikosomatik. Kawan-kawanku sekalian yang saat ini sedang melihat YouTube saya, memang banyak sensasi-sensasi yang muncul ketika kita terkena GERD, anxiety dan psikosomatik. Tapi jangan khawatir teman-temanku sekalian, rasa-rasa itu memang sangat menakutkan, sangat mengganggu, mulai dari keliengan, sesak nafas, leher tercekik, perut kembung, sakit pinggang, dan rasa takut mati yang berlebihan. Itulah psikosomatik. Pengalaman yang saya alami, semua saya periksakan ke dokter, ternyata kondisi saya sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Cuman ada sedikit gangguan masalah pikiran. Saya sendiri tidak merasa kalau saya itu lagi kondisi gangguan kejiwaan. Maaf, bukan gila, tetapi kondisi seperti depresi atau rasa cemas berlebihan. Kawan-kawanku sekalian, banyak pengalaman yang saya pernah alami. Contohnya, ketika saya merasakan keliengan, merasakan takut mati, atau merasa tidak enak tubuh saya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, semua saya jalani. Bahkan untuk yang kedua kali, 3 tahun saya ini menjalani. 3 tahun saya itu merasakan sensasi-sensasi yang muncul ketika cemas. Semua saya rasakan, semua saya jalani. Tapi alhamdulillah, ketika saya jalani, ketika saya hadapi, akhirnya hal itu menjadi hal yang biasa. Hal yang biasa. Sebagai contoh ketika saya kondisi panik, cemas, rasa sesak, rasa takut, berinteraksi dengan teman atau orang, atau di tempat-tempat keramaian, semua itu saya lawan, akhirnya saya terbiasa. Kalau saya pikir memang aneh dan merasa tidak nyaman di dalam tubuh saya, sangat tidak nyaman, sangat mengganggu sekali, bahkan mengganggu lagi aktivitas kerja atau aktivitas di rumah. Teman-temanku sekalian, hal itu mudah sekali diatasi sebenarnya. Kita kenali dulu sensasi-sensasi yang kita hadapi. Kita kenali ketika Anda merasakan sensasi, rasa takut, rasa keliengan, rasa takut mati, mencoba Anda tenang, berani
hadapi semua dengan ikhlas. Akhirnya kalian semua akan terbiasa, yakin akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. Apa yang dikatakan motivator-motivator yang lainnya dikatakan lingkaran setan atau sensasi-sensasi yang tiba-tiba muncul yang membuat kita bingung, kelabrakan, dan merasa takut berlebihan. Terutama kita harus belajar berani, belajar mental ketika menghadapi sensasi-sensasi yang muncul. Kita hadapi dan yakinkan kalau Anda tidak apa-apa, Anda itu sehat. Sebenarnya hanya hal yang sepele itu. Tapi ketika Anda awal mula menghadapi seperti ini, Anda pasti akan bingung, akan merasa takut, akan berpikir macam-macam, ada apa sebenarnya ini. Nah, ketika Anda mencoba searching atau melihat YouTube, dikit demi sedikit Anda akan menambah pengetahuan apa itu psikosomatik, apa itu GERD, anxiety. Nah, dari situ Anda akan lebih pinter, lebih menambah ilmu. Saudaraku sekalian, banyak hal sebenarnya kalau kita berbicara masalah sensasi, karena masing-masing orang tidak sama. Masing-masing orang tidak sama yang dirasakan dalam tubuh ketika kita mengalami cemas. Tidak akan sama masing-masing orang. Untuk mengatasi hal seperti itu, belajar mental. Intinya itu mental kita, jiwa kita. Berani apa tidak menghadapi kondisi sensasi-sensasi yang muncul dalam tubuh kita. Ketika kita menghadapi problem, cemas itu akan muncul. Nah, ketika cemas itu muncul, rasa dalam tubuh kita terasa bermacam-macam, nano-nano istilahnya. Perut kembung, pinggang sakit, dada sesak. Nah, ketika merasakan hal-hal yang tidak enak itu, cemas itu akan lebih bertambah. Rasa takut itu bertambah. Itu harus Anda pahami, harus Anda kenali dengan mental yang kuat. Lama-kelamaan pasti akan kenal dengan kondisi itu dan akan terbiasa. Oleh karena itu, saran saya kepada teman-temanku sekalian, gunakan aktivitas sehari-hari. Apa aktivitas sampean, apa aktivitas ketika di kantor. Upayakan gunakan aktivitas sebagai contoh bersih-bersih rumah atau jalan-jalan. Insya Allah pikiran-pikiran negatif itu hilang dan akan terfokus pada hal-hal yang positif. Rasa takut itu insya Allah akan hilang. Saya sendiri sebagai contoh. Saya ini dinas di kepolisian. Ada yang mengatakan, kenapa Pak Polisi aja kena GERD, anxiety, dan psikosomatik? Karena GERD, anxiety, dan psikosomatik itu tidak memilih siapapun. Entah itu seorang kiai, dokter, ataupun siapapun sajalah. Kalau sudah terkena kecemasan, pasti akan merasakan hal seperti itu. Intinya, agar supaya cepat sembuh, cepat kembali normal, belajar mental, belajar berani menghadapi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya, sambil merasakan sensasi-sensasi yang muncul. Selama sensasi itu muncul, selama ini kan tidak apa-apa. Contohnya, ketika kita keliengan seperti mau roboh, ternyata selama ini kan tidak pernah roboh, tidak pernah pingsan. Lah, itu sebagai patokan aja sudah, sebagai patokan. Ternyata sampai selama ini, selama sensasi itu muncul, ternyata tidak ada apa-apa. Hanya pikiran kita aja yang
terlalu merespon terlalu jauh, seperti takut mati. Makanya hadapi dengan mental, dengan keberanian, semangat. Insya Allah akan sembuh, pasti sembuh. Saat ini saya sedang ada luang waktu sedikit memberikan motivasi kepada rekan-rekanku sekalian. Semoga bermanfaat apa yang menjadi motivasi saya kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ini agar saya lebih semangat lagi memberikan motivasi pada teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan rohani, bangkit semangat bahagia.